Permasalahan utama itu energi dari laut itu investasinya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan salah satu target Indonesia untuk menuju swasembada energi. Ini tentu bukanlah tugas yang mudah mengingat kebutuhan energi nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau selama ini kita masih banyak bergantung pada energi yang bersumber dari fosil, di mana saat ini cadangannya itu sudah semakin menipis dan tentu tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, menghadapi permasalahan ini tentu energi terbarukan adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi Indonesia. Nah, pemirsa, kalau selama ini kita sering mengenal energi yang bersumber dari matahari ataupun angin yang ada di darat, nah ada salah satu sumber yang juga berpotensi tentunya yang seringkali luput dari perhatian kita semua, yakni energi dari laut. Nah, bagaimana sih Indonesia sebagai negara kepulauan, apalagi Sulawesi Selatan ya, sebagai kita ketahui mempunyai kondisi geografis yang juga strategis, apakah kita memungkinkan untuk menjadi pelopor dari program energi terbarukan dari laut ini? Nah, untuk membahas potensi tersebut, pemirsa, di episode kali ini sudah hadir bersama kita Ketua Ocean Energy and Coastal Engineering Research Group Unhas, ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha, MT. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik ya, sehat alhamdulillah. Ya. Jadi pemirsa, kita akan kenal-kenalan dulu nih dengan TRG ya. Sebagaimana kita ketahui di Unhas ini punya begitu banyak tematik research group dalam berbagai bidang. Salah satunya ini adalah bagaimana kemudian energi itu bisa lahir atau bisa hadir dari laut. Pasti pemirsa Unhas TV juga masih jarang yang mendengar hal tersebut. Nah, kita kenalan dulu dengan TRG-nya Prof nih. Gimana si TRG Ocean Energy and Coastal Engineering ini, Prof? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, TRG namanya, TRG kami adalah Ocean Energy and Coastal Engineering Research Group. Jadi ada dua komponen besar di dalamnya, yaitu energi laut dan coastal engineering atau struktur atau pengembangan teknik pantai. Teknik pantai, oke. Jadi ada dua begitu. Nah, ini TRG ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa negara kita itu negara maritim. Oke, betul, Ya. betul, Prof. 71% luas laut kita itu, luas wilayah kita itu laut. Ah, oke. Nah, itu. Jadi luar biasa besar. Nah, namun dalam perkembangannya itu belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang bagus, ya. Oke. Sehingga lahirlah kita punya TRG ini. Ya. Oke, atas latar belakang itu tadi ya, Latar belakang potensi itu. kita sebagai Ya. negara maritim yang Ya. hampir 70% wilayahnya malah laut gitu. Ya. Tetapi yang ada saat ini tuh belum Ya. dimanfaatkan ya, Prof. Dan ada tambahan, Mbak. Oke. Unhas punya visi benua maritim Indonesia. Betul. Itu jadi tersadar dari situ juga sebagai orang Unhas, maka Unhas harus tampil untuk bisa harusnya menjadi pusat riset pengembangan teknologi kemaritiman, ya, khususnya energi laut ini. Oke, betul-betul. Ada visi tersendiri juga atas nama Alma Mater Universitas Hasanuddin ya, sebagai benua maritim itu ya, tentunya punya penekanan tersendiri untuk menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan dari wilayah kita yang berbentuk maritim ini. Kemudian selanjutnya mungkin boleh diperkenalkan apa sih sebenarnya energi dari laut ini gitu, dan apa kelebihannya dibandingkan dengan energi-energi yang bersumber dari yang lain gitu, Prof. Mungkin ada ilustrasi yang bisa diperlihatkan. Baik, ya. Jadi mungkin bisa ditampilkan petanya ya. Next. Jadi energi dari laut itu jenisnya ada beberapa. Oke.
Yang pertama kita kenal energi gelombang. Gelombang, oke. Ada energi dari pasang surut. Pasang surut. Ada energi dari arus laut. Ya. Kemudian ada energi dari perbedaan suhu di dasar laut dengan di permukaan. Itu kalau besar perbedaannya itu sangat potensial untuk bisa memutar turbin menghasilkan energi. Ya. Jadi 4 itu sesungguhnya yang umum. Ada satu tambahan itu perbedaan salinitas itu kecil. Jadi tidak berpotensi untuk punya sumber energi besar gitu. Potensinya untuk dikembangkan. Oke. Jadi ada 4 jenis ini ya, Prof ya. Ini apakah dibagi ini berdasarkan bentuk geografis dari wilayah pantainya atau seperti apa ini, Prof? Mungkin boleh jelaskan sedikit deskripsi dari gambar ini, Prof. Jadi ya kita sesungguhnya punya sumber energi laut itu yang besar. Ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kalau kita lihat peta ini itu berada di antara 2 samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi bisa dibayangkan dengan pengaruh pasang surut ini, arus itu bolak-balik dari 2 samudra besar ini melalui celah-celah kepulauan kita. Jadi bisa dibayangkan di antara celah 2 pulau yang sempit itu arusnya deras. Jadi arus deras itulah sangat potensial untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi. Ya, jadi di sini ada di pantai selatan ini karena gelombangnya besar dari laut yang luas dan dalam itu bisa menghasilkan gelombang besar. Sehingga di sini potensinya yang besar itu di pantai selatan Jawa, di pantai barat Sumatera. Kemudian di atas juga di sana di pantai utara dari Papua juga besar. Itu karena berhadapan dengan samudra. Samudra betul. Gelombangnya besar. Juga Otek ini. Otek ini karena lautnya sangat dalam. Jadi perbedaan suhunya sangat besar. Ya, saya kira itu ya. Jadi memang kondisi geografis kita yang diapit oleh 2 samudra tersebut memungkinkan berbagai jenis energi yang bersumber dari laut ini bisa saja dikembangkan tentunya dari posisi Indonesia sendiri ya, Prof ya. Kalau dibandingkan mungkin dengan energi-energi yang lain, Prof, apa keunggulannya, Prof? Punya kelebihan dari sumber energi terbarukan yang lain seperti misalnya surya. Surya itu kan adanya hanya siang. Betul. Siang saja. Jadi membutuhkan penyimpanan yang besar. Kalau ini gelombang pasang surut itu fenomena alam yang sudah teratur sinusoidal terjadinya. Jadi teratur terjadinya, jadi ada dikatakan lebih stabil dan lebih bisa diprediksi dibandingkan dengan surya dan angin. Betul. Ya, itu kelebihannya. Ya. Jadi itu lebih mudah diprediksi ya, Prof, ya, karena sudah ada siklusnya yang tertentu seperti itu ya. Itu tadi kalau matahari itu tadi hanya ada di pagi sampai siang atau sore saja ya, Prof ya. Jadi anunya juga karena berat jenis air itu kan lebih besar dari ini. Jadi kekuatan memutaran itu lebih besar. Lebih besar dibandingkan angin. Kalau angin kan butuh baling-baling yang sangat besar untuk bisa memutar. Kalau ini di laut skala itu cukup kecil saja bisa menghasilkan daya yang besar. Itu juga salah satu kelebihannya ya, tidak membutuhkan yang terlalu begitu besar ya untuk menghasilkan energi tersebut. Selanjutnya apakah ada negara-negara nih, Prof, di dunia ini yang sudah serius gitu menerapkan energi dari laut ini, memanfaatkan energi dari laut ini, Prof? Jadi memang sampai sekarang kalau yang pertama mengembangkan itu adalah Prancis. Sejak tahun 66. Itu sudah fokus mengembangkan itu, tapi yang dikembangkan itu pasang surut. Karena cukup besar itu di Prancis ya. Kemudian ada Kanada. Kanada juga. Kanada itu
luar biasa besar apa namanya pasang surutnya, itu bisa dibayangkan itu 20-an meter. Itu air itu tinggi pasang surut. Karena besarnya energi itu tergantung dari besarnya pasang surut. Ya. Kemudian di Korea Selatan, ada Sihwa Lake. Ya, mungkin boleh ditampilkan juga di sini. Ini mungkin ada Sihwa ya, bisa ditunjukkan. Itu besar sekali. Hanya dengan 6 meter perbedaan pasang surutnya. Oke, 6 meter di Korea Selatan itu Korea ya. Selatan. Kalau di Cina, Jepang, Amerika itu masih pada tahap pilot project ya. Dan mengembangkan teknologi. Kenapa? Karena memang energi dari laut itu kelemahan terbesarnya itu adalah mahal. Nah, investasinya mahal untuk mendapatkan ini. Jadi kalau misalnya dengan teknologi biasa-biasa dipakai mengembangkan itu nanti tidak laku, itu dikalah sama yang di darat gitu. Dikalah kan. Karena biaya produksinya sangat tinggi. Tinggi dia. Sehingga memang seperti Amerika, Jepang itu mengembangkan gelombang OTEC itu fokusnya itu teknologinya. Bagaimana teknologi dikembangkan untuk mendapatkan satu konsep yang murah nanti hasilnya. Dengan kualitas yang bagus juga tentunya. Kualitas yang bagus. Karena besar sekali potensi sebenarnya. Ya. Mungkin di video ilustrasi ini digambarkan betapa besarnya energi dari coba kita bisa lihat ini. Gitu ya, Prof ya. Kita bisa lihat ini ya. Ini ada video besarnya energi gelombang ya yang ada di pantai ya. Nah, ini pertanyaannya kenapa harus dihancurkan? Kan kita membangun bangunan pemecah gelombang. Ya, kenapa gelombangnya dipecahkan gitu. Mahal dibangun tapi maksudnya untuk menghancurkan energi gelombang. Padahal kita membutuhkan energi. Betul. Ya kan? Menarik juga, betul. Sehingga lahirlah nanti itu ada riset-riset kami di TRG kami, itu bagaimana menjadikan murah dengan fungsi ganda. Dengan fungsi ganda. Fungsi ganda. Kan toh Kementerian PUPR membangun pemecah gelombang dengan mahal itu untuk melindungi pantai. Ya toh? Nah, kita cantolkan di situ. Jadi di proyek itu kita jadikan dia pemecah gelombang yang menangkap. Jadi fungsinya tetap melindungi kan? Jadi menangkap. Itu jadi kalau dicantolkan di situ kan jadi murah. Karena memang multifungsi juga. Multifungsi. Jadi biayanya murah karena memang sudah disiapkan anggaran untuk melindungi pantai, ya kita bikin di situ jadinya murah. Benar. Sudah ada nih spoiler sedikit bagaimana riset yang dilakukan dari teman-teman TRG. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih, Prof. Riset-riset apa saja sih yang sedang atau akan dilakukan dari teman-teman TRG ini? Ya, bisa diperlihatkan deh anunya. Lagi. Ada riset kami. Begini ini, Prof. Ya, ini beberapa tipe menangkap energi gelombang di laut ini ya. Jadi macam-macam. Nah, yang kami kembangkan itu yang overtopping ini. Ya, sama dengan di sana. Terus next. Ada saya mau tunjukkan. Ini yang saya cerita tadi, ini satu fungsi yang konvensional. Itu paradigma lama itu menghancurkan energi, kita rubah menjadi menangkap di sini. Bukan hanya dipecahkan saja, tapi ditangkap ini. Ditangkap. Jadi tetap melindungi pantai, tapi di sana ada pembangkit listriknya. Gitu. Next. Ini ilustrasinya ini, bagaimana caranya menangkap itu. Ya. Jadi di pemecah gelombang ini kita bikin, terus next. Kita bikin reservoir. Jadi limpasan gelombang overtopping itu melimpas, tertangkap, maka terjadi perbedaan tinggi di dalam reservoir dengan di laut ini. Itulah yang memutar. Jadi ada dua variabel yang penting, yang debit masuk itu air, yang jumlah air masuk itu dengan tingginya ini. Nah, itu dia.
dari situlah yang memutar kemudian turbin itu mutar ya, turbin. Prof. Oke. Mutar turbin. Ini kan turbinnya di sini. Ya. Dialirkan keluar memutar turbin. Oke. Ya. Next. Ya, ini kira-kira bentuknya ya. Jadi kalau Kaison, yang namanya nih Kaison WCSPDS itu semacam Kaison. Oke. Kaison box yang lama itu bentuknya begini. Nanti yang baru kita buat seperti di sana. Ada jendelanya. Yang ini ya, Prof? Ya, ada jendela, dia menangkap air laut ya dari limpasan gelombang masuk, lalu kita bikin lubang untuk memutar turbin. Jadi ya begitu. Jadi yang versi lamanya ini. Versi lama yang ini, yang baru yang ini. Oke. Yang gambar di bawah tersebut, Prof, ini ini satu model lain ya. Ini juga kalau di sana itu sudah menghasilkan 3 doktor, saya bimbing. Kalau di sini ada 1 doktor. Ini pelampung. Jadi pemberat itu naik turun begini, itu memutar turbin, memutar ini. Jadi kan ini mengikuti ada 4. Gelombang juga ada itu yang ya, naik ya, mengikuti gelombang. Ada yang naik, ada yang turun, ganti-ganti begini. Dengan kondisi itu dia bisa memutar gear dan memutar turbin. Oke. Jadi banyak macam ya, Prof, riset-riset yang sudah dilakukan. Tapi masih fokus pada energi gelombang dan pasang surut. Pasang surut pasang surut itu sudah ada juga 1 doktor hasilnya pasang surut. Next slide. Kalau di Indonesia itu potensi pasang surut itu yang besar ada di Merauke. Merauke itu antara 4 sampai 8 meter. Kalau di daerah lain itu kecil-kecil ya. Sebenarnya bukan tidak bisa ya. Tidak bisa, tapi kita membutuhkan teknologi dikembangkan untuk bisa mengembang bagaimana pasang surut yang kecil itu bisa menghasilkan. Seperti di Teluk Bone itu, Teluk Bone ujungnya itu agak tinggi. Karena kan sifatnya itu gelombang pasang surut semakin masuk menyempit semakin tinggi dia. Di ujung itu tinggi 2,3-an. Kalau di sini 1,8. Di Makassar. Di Makassar ya. Oke. Nah, selanjutnya ini mungkin yang pasang surut itu ya, Prof ya. Ini hanya contoh menunjukkan bahwa di sini bisa dipakai tadi itu. Inovasi yang sebelumnya, inovasi tadi itu bisa dipakai untuk pelabuhan-pelabuhan ini. Pemecah gelombangnya kan. Oke. Ilustrasi jika diterapkan di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Oke. Ini kan dibangun mahal-mahal ini hanya untuk meredam. Pemecah ombak. Gelombangnya dipecahkan begitu saja. Oke. Mengapa tidak dimanfaatkan lagi ya untuk menghasilkan energi? Betul. Next. Ini salah satu video running percobaan di laboratorium skala agak besar ini. Jadi bagaimana gelombang itu ditangkap oleh WCSP tadi itu. Yang struktur Kaison box tadi itu. Ini yang ditangkap naik ya, ditampung di reservoir, kemudian dialirkan turun memutar turbin, turbinnya terputar tuh. Oke. Jadi untuk sampai di tahap ini apakah sudah ada yang dibuat dalam skala yang lebih besar, mungkin percontohan atau prototipe? Belum, masih ini yang terakhir ini skala agak besar ini di laboratorium. Tapi kalau untuk pilot project itu belum. Masalahnya ini kan anggarannya besar. Betul. Oke, sejauh ini apa sudah ada di sounding gitu ke pemerintah atau pihak-pihak terkait? Ya, melalui speak up ini saya ingin ingin menghimbau, memberi masukan ya kepada pemerintah untuk lebih besar mengalokasikan anggaran untuk riset, pengembangan riset. Kita sangat butuh riset-riset untuk menggali, untuk mengkonversi energi dari laut ini. Ya, itu saya kira masukan untuk pemerintah ya.
Oke, jadi sejauh ini memang belum ada pilot project-nya ya Prof ya, dan Belum ada. melalui program ini juga diimbau dan juga diajak tentunya Ya. kepada pihak-pihak yang harusnya juga memberikan perhatian terhadap inovasi-inovasi seperti ini ya Prof ya. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan membahas juga bagaimana dampaknya dan potensi dari Sulawesi Selatan itu sendiri untuk menerapkan energi-energi ini. Tapi jangan dijawab dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unas Speak Up. Oke, pemirsa, masih di Unas Speak Up bersama narasumber kita, Prof. Muhammad Arsyad Taha. Tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana inovasi dari WCSP itu, bagaimana ia tidak hanya memecah gelombang atau melindungi pantai, tapi juga bisa menangkap nih energi dari gelombang tersebut. Nah, bagaimana kemudian ketika inovasi tersebut diterapkan atau diimplementasikan di pelabuhan yang ada di Makassar, Prof? Mungkin ada ilustrasi yang bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ini ada kebetulan ini gambaran sebuah pelabuhan yang punya bangunan pemecah gelombang atau pelindung kolam ya, pemecah gelombang. Kalau yang konvensional itu dibangun hanya untuk memecahkan gelombang. Melindungi pantai. Kalau ini bisa diganti dengan WCSP tadi ya. Jadi ini seperti diulang dulu barangkali, ini kasih dulu sedikit ya, bisa? Oke, di mundur awal sedikit. Slide-nya. Ini kan, ini yang lama. Terus next. Nah, kita pasang ini WCSP yang zigzag. Di belakang yang sudah ada ini, Prof. Iya, enggak, maksudnya didesain mulai dari awal diganti. Didesain ulang. Ya, desain ulang diganti, artinya dari awal kita mulai dengan WCSP ini bangun. Di atasnya bisa dibangun dermaga. Nah, itu bisa dermaga untuk tempat sandar kapal. Jadi ini multifungsi. Di bawahnya itu pembangkit listrik gelombang, di atasnya dipakai untuk dermaga pelabuhan. Nah, dan setidak-tidaknya listrik yang dihasilkan di sini itu bisa untuk memenuhi kebutuhan yang ada di pelabuhan ini. Betul, gitu. Energi di pelabuhan. Oke. Gitu. Ini multifungsi juga tentunya. Sudah ada gambaran ketika dia diterapkan, dia tidak hanya sekedar menjadi bangunan pemecah gelombang saja, bisa menjadi dermaga, ada pula energi yang dihasilkan gitu ya dari inovasi tersebut. Luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau kita melihat kondisi geografis Sulawesi Selatan sendiri, Prof, apakah potensial untuk mengembangkan ini, dan dari berbagai jenis itu tadi, jenis-jenis yang mana yang mungkin paling potensial untuk dilakukan di Sulawesi Selatan atau kawasan Sulawesi lah, Prof? Gitu. Oh ya, bagus kalau kita lihat peta itu. Ada peta barangkali ada peta di slide ketiga. Ya. Peta kedua. Coba dibuka petanya. Jadi. Kalau kita melihat kondisi zona atau kawasan Pulau Sulawesi ya, dilihat dari kondisi lautnya. Ini kan kalau peta Google kelihatan ini yang biru-biru gelap itu dalam. Betul. Nah, jadi
sumber energi terbesar yang ada di sekitar ini sesungguhnya adalah OTEK. OTEK itu apa namanya perbedaan suhu tadi suhu itu. Atau karena apa? Karena banyak laut-laut dalam di sekitar Sulawesi, termasuk di atas itu Laut Sulawesi, ada Selat Makassar juga termasuk dalam. Kemudian ada apa namanya Laut Flores, ada Laut Banda. Bisa juga gelombangnya, cuma memang gelombangnya masih apa namanya kecil dibandingkan di pantai selatan tadi. Jadi yang paling potensial yang OTEK itu ya, Prof ya. Ini bisa dikembangkan riset untuk bisa bagaimana gelombang yang kecil itu bisa bisa tetap menghasilkan. Dan ada satu penelitian, ada bimbingan S3 kami juga sudah selesai, itu meneliti tentang pompa gelombang. Dengan gelombang naik turun dia memompa air laut naik. Jadi bisa membantu untuk sambil itu limpasan tadi. Pompa ini juga bisa membantu untuk mengisi reservoir sehingga semakin tinggi, semakin debitnya besar, menghasilkan daya yang semakin besar. Itu artinya kelemahan Cadolia itu ya memang perlu riset untuk dan semua mengembangkan bisa teorinya. Dikembangkan sebenarnya ya. Nah yang besar juga di sini tadi itu arus. Arus, apalagi kita negara kepulauan, banyak celah antar pulau, yang kecil-kecil itu arusnya deras. Itu bisa dikembangkan memutar turbin itu keras, sangat kuat, kuat. Jadi saya kira ada potensi di sekitar Sulawesi ini ya. Kalau bicara tentang di sekitar Makassar agak lemah, tapi turun ke bawah. Pantai Bantaeng, Bulukumba, apalagi Selayar, itu lebih besar. Sangat potensial. Dan itu tadi ada dua jenis yang paling memungkinkan itu OTEK dan kemudian dari kekuatan arus itu tadi ya. Karena arus pun meskipun kecil bisa dilakukan riset untuk mempush lagi ya bagaimana gelombang kecil itu bisa tetap menghasilkan energi. Kita ini harusnya riset harus dikembangkan. Ngomong-ngomong soal ini, tentu tidak idealnya dia tidak berhenti sampai di riset saja dong. Tentu harus ada follow up-nya lagi begitu ke depannya, Prof ya. Kalau sampai saat ini bagaimana harusnya sih dukungan dari pemerintah yang Prof harapkan gitu? Ya, kita dulu ya. Saya kira pemerintah sudah concern, sudah ada program-program pemerintah itu yang membuka jalan ke sana untuk mengembangkan itu. Mulai dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, ada juga Undang-Undang 30 2009 itu mengenai energi, dan di situ jelas sudah disebutkan bahwa salah satu sumber energi terbarukan itu dari laut. Dari laut, Sudah disebut, tapi ini baru kebijakan dasar. Tentang kebijakan teknis pelaksanaannya itu yang belum. Mungkin saya bisa memahami ini. Mungkin menunggu dulu hasil-hasil riset. Nah karena itulah, karena kita sudah jelas tahu ini potensinya besar, maka seyogianya pemerintah itu mendukung ya, mendukung dengan dengan serius lah ya. Jadi kebijakan aturannya sudah disebutkan tapi baru garis besarnya saja. Aturan turunan-turunannya itu teknis dan sebagainya itu yang belum ada ya. Ada kan PP nomor 112 kalau tidak salah itu tahun 2022. Itu program percepatan energi terbarukan. Pembangunan terbarukan itu. Ada. Jadi tinggal disupport lagi dari riset-riset dan bagaimana menunjukkan bahwa memang ini worth it gitu ya, Prof ya. Berbicara soal teknisnya, apakah memang ada apa tantangan terbesarnya dalam pelaksanaan inovasi-inovasi ini, Prof? Ya itu tadi ya. Jadi saya ulangi, saya jelaskan lebih detail bahwa permasalahan utama itu energi dari laut itu investasinya yang besar. Itu biaya investasi yang besar. Kita bisa membayangkan itu kalau bangunan di laut, ya kan. Kemudian material-material itu yang berbau besi-besi itu kan enggak cocok, itu korosi. Gitu. Jadi ada material khusus lagi material dipakai. Harus dikembangkan dengan riset juga. Kemudian
bagaimana teknologinya. Katakanlah mau diambil di otek di laut dalam itu, kan pipa itu perpipaan jaringan pipa itu harus dibangun sampai 1.000 meter ke dalam, ya kan? Itu berat. Itu apa namanya, biayanya besar. Sehingga memang sekarang ini masih harus dikembangkan terus itu teknologi apa namanya, penelitian, mengembangkan teknologinya sehingga bisa ketemu teknologi yang murah. Ya, meminimalisir biaya tapi kualitasnya tetap. Contohnya tadi itu WCSP itu satu pemikiran yang tadinya orang tidak pikirkan. Kalau saya bikin ini dengan multifungsi, ada anggaran di PU untuk membangun melindungi pantai, ya diminta saja dimodifikasi itu anunya sehingga di belakang. Kan tidak ada anggaran, tidak ada biayanya untuk memutar turbin, tidak ada biayanya. Sedikit lah ya, jadi murah, begitu. Jadi risetnya harus terus dikembangkan ya untuk riset harus terus meminimalisir, mempres lagi biaya produksi itu ya, Prof ya. Tentunya karena itu menjadi tantangan utamanya juga bahwa untuk memproduksi, membuat bangunan tersebut ya cukup membutuhkan begitu banyak biaya ya. Itu menjadi salah satu tantangan utamanya. Nah, ada juga inovasi lain nih dari TRG dari Prof Muhammad Arsyad ini pemirsa, UHPOT gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga dalam segmen ini, Prof. Ya, itu terkait dengan coastal engineering. Ini kan laboratorium risetnya coastal engineering. Itu ada salah satu yang kita kompetisikan ini adalah model batu buatan yang namanya Armor. Itu ya yang kita lihat ini Armor dari ini dibuat dari beton pracetak. Beton pracetak. Karena kan gelombang besar itu kalau mau menghancurkan inersinya, kita butuh batu-batu yang besar. Nah, batu alam sudah sulit sekali didapat sekarang. Jadi harus kita pikirkan bagaimana dengan batu buatan. Nah, inilah contoh-contoh batu buatan. Gitu. Nah, ini. Nah, saya memperkenalkan namanya UHPOT. UHPOT itu kependekan dari Universitas Hasanuddin Pot. Jadi ini nanti akan ada paten untuk barang ini, untuk struktur ini, untuk blok ini, namanya UHPOT. Di Indonesia itu baru ITB yang punya, yaitu EJEK. EJEK itu hasil dari Profesor Hang Tuah almarhum. Itu dan sekarang sudah banyak dipakai. Dia bersaing dengan tetrapod. Tetrapod itu dari luar yang memang dari dulu dipakai itu di mana-mana itu. Luar biasa itu ya. Jadi kita coba merancang UHPOT dan kita lihat ini unik ini Mbak. Ini unik. Kita cetak, pracetak ini 2 huruf H. Mbak lihat 2 huruf H itu digabung menjadi itu di atas. Jadi mudah pengangkutannya, kita cetak di mana, kita angkut, tiba di lapangan baru dipasang. Itu praktis. Betul. Jadi ini bentuknya ini. Dan ini ada 8 kakinya. Apa maksudnya? Apa tujuannya 8 kakinya? Kenapa dibuat-buat seperti ini? Itu supaya ada interlocking antar blok. Saling mengunci. Ya, kalau saling mengunci dengan gelombang besar, dia cukup dengan volume yang kecil. Kalau dia bagus, kancingannya ya antara satu dengan yang lain, itu volumenya cukup kecil saja dia akan stabil dengan gelombang besar. Jadi dia akan lebih murah. Kalau ini lebih murah, maka ini akan lebih laku dari yang sudah ada hipotesisnya sekarang karena belum selesai. Melihat performance di laboratorium. Kinerjanya itu bagus sekali. Mungkin boleh ditampilkan langsung videonya ada di slide paling terakhir tadi. Bagaimana uji coba dari UHPOT ini sendiri. Yang sudah ada ini dipakai ini. Pelindungan pantai. Ini tetrapod. Diputarkan videonya coba. Ini model kita ini kalau dipasang begini sangat rapat. Sangat saling keterkaitannya. Sangat interlockingnya bagus sekali. Betul. Dan itu kita sudah coba laboratorium ini luar biasa itu. Sangat stabil. Dengan gelombang yang sangat stabil, ya, tidak ada goyang. Itu. Jadi minimalis dan juga tentunya punya kualitas yang lebih ya kalau bisa dibandingkan. Tapi itu tadi masih di tahap
uji seperti ini. Kita masih mau menunggu lagi ya follow up-nya kemudian selanjutnya. Apakah nanti kita sudah banyak melihat wahapot di pinggir-pinggir pantai gitu ya Prof ya, mudah-mudahan gitu ya harapan kita tentunya. Oke. Kembali lagi soal energi laut ini, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement ya Prof, bagaimana Prof membuat atau menyusun roadmap-nya gitu, bagaimana petanya ketika kita benar-benar ingin serius untuk mengembangkan energi dari laut ini Prof, silahkan. Iya, memang ini tahap sekarang ini kalau di Indonesia, ini juga masukan untuk penyusun kebijakan. Harus diperkuat dulu, riset dulu ini. Paling tidak itu sampai 5 tahun. 5 tahun itu riset dulu, dikembangkan riset. Nah setelah 5 tahun ke 10 tahun itu pilot project. Pilot project, kita uji coba, ya toh. Kemudian setelah 10 tahun itu baru kita bisa komersialkan secara internal. 10. Sampai lebih dari 20 tahun itu sudah go on, itu sudah bisa. Ya, jadi saya kira memang harus kita punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan ini, karena kita harus sadar lah negara kita negara maritim. Iya betul. Iya, jangan disia-siakan potensi ini gitu ya. Oke. Iya itu. Nah sebagai closing statement mungkin Prof, seperti yang dikatakan tadi dalam roadmap itu kan tentu butuh peran dari berbagai pihak ya, periset juga, pemerintah juga, inventor juga termasuk gitu ya. Nah mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa Unas TV siapapun yang menonton episode kita kali ini, bagaimana kita kemudian sama-sama menjalankan peran berintegrasi dalam menyukseskan pengembangan energi dari laut ini. Silahkan Prof. Ya, jadi saya memberikan closing statement yang ditujukan kepada saya kira semua pihak yang bisa terkait ya. Mulai dari pemerintah, dari perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa, masyarakat, itu kita harus bersinergi, ya, sama-sama bersinergi untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan dari laut ini. Potensinya besar, cuma memang kendalanya tadi itu, biaya investasinya besar. Nah, disitulah kita butuh riset untuk bisa mendapatkan teknologi yang bisa menjadikan lebih murah. Dan itu sangat dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Ya. Seperti misalnya Unhas. Unhas harus berpikir, karena ini adalah visinya juga, ya, visi benua maritim. Maritimnya adalah bagian yang terluas. Harus mengembangkan pusat riset pengembangan teknologi kelautan. Kalau saya mengusulkan itu kita bangun di Goa saja, kita kembangkan. Jadi kalau menyusun kebijakan, ya sebaiknya dipertimbangkan untuk kita mengembangkan itu, ya. Jadi sekali lagi ini tanah air kita yang punya potensi besar, tapi kita belum bisa sampai ke sana, dan mari sama-sama kita bersinergi untuk bisa sampai ke sana, bisa mendapatkan energi dari laut itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemirsa, kita ini sebagai negara maritim tentunya punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi dari laut ini pemirsa. Dan ini bukan yang pertama, sebenarnya sudah ada negara-negara yang sukses dalam mengimplementasikan dari energi dari laut ini. Dan tentunya dengan kolaborasi dari berbagai pihak ya, tantangan-tantangan yang sudah disebutkan Prof tadi dari segi biaya produksi dan lain sebagainya, tentu dengan kolaborasi dari berbagai pihak ini bisa kita hadapi, dan tentunya kita bisa mewujudkan sama-sama visi Indonesia menuju swasembada energi, transisi energi dari energi yang mungkin selama ini hanya bersumber dari fosil, kita bisa hasilkan dari energi terbarukan, salah satunya energi dari laut. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Ifasya Rahman, wakili kurang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.